Support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam program berita Ketapang TV Jurnal, edisi Selasa 25 Mei 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Untuk mengantisipasi lonjakan penularan virus pasca libur Lebaran, aparat kepolisian kembali memperpanjang waktu posko penyekatan yang tetap bekerja sama dengan Satuan Gugus Tugas Kecamatan untuk tetap menyaring para penyintas yang akan masuk dan keluar Kabupaten Ketapang. Berdasarkan surat perintah dari Mabes Polri dan Gugus Tugas COVID-19, aparat kepolisian Polres Ketapang kembali menyampaikan perpanjangan waktu posko penyekatan hingga tanggal 31 Mei mendatang. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 pasca libur Lebaran di Kabupaten Ketapang, yang bekerja sama dengan aparat gugus tugas kecamatan di Kecamatan Simpang Hulu, Manis Mata, Nangatayap, dan Tumbang Titi. Kabak Ops Polres Ketapang Kompol Aditya mengatakan penyekatan masih akan dilakukan sesuai telegram Mabes Polri. Namun, tetap ada kelonggaran dari petugas, khususnya bagi masyarakat yang mempunyai keperluan khusus seperti pendidikan dan kesehatan, dengan menyertakan surat hasil swab dan surat keterangan dari aparat desa. Jadi sesuai dengan surat telegram dari Mabes, dari Polda, jadi kita sudah mendapat petunjuk untuk melaksanakan perpanjangan daripada posko penyekatan tersebut terhitung 7 hari mulai dari sekarang dengan berakhir pada saat 31 Mei. Di mana tujuan posko penyekatan ini sebagai monitoring kembali arus daripada mudik pasca kembali mudik. Jadi tetap kita dirikan posko sekat ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi suatu klaster baru atau perkembangan COVID yang ada di kabupaten kita. Ya. Sesuai dengan petunjuk daripada Polda dan Mabes, kita tetap mendirikan posko sekat tersebut yang terletak di 5 kecamatan di Simpang Hulu, Manis Mata, Nangatayap, Tumbang Titi. Hingga saat ini diketahui Kabupaten Ketapang masih berstatus zona oranye dalam peningkatan COVID-19 yang akan terus diturunkan oleh petugas dengan cara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat serta posko penyekatan di berbagai tempat. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Sekitar 130 lansia melakukan vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Fatimah Kabupaten Ketapang pada Selasa 25 Mei 2021. Para lansia ini didaftarkan melalui berbagai komunitas masyarakat, komunitas keagamaan, dan lansia yang sudah pernah terdata oleh rumah sakit. Beginilah suasana vaksinasi COVID-19 untuk lansia di Rumah Sakit Fatimah Kabupaten Ketapang. Para lansia ini didaftarkan melalui berbagai komunitas masyarakat, komunitas keagamaan, dan data lansia dari rumah sakit. Pihak rumah sakit telah menyiapkan kuota vaksin sebanyak 250 dosis vaksin per hari untuk lansia. Adapun rentang umur para lansia ini ialah 59 tahun atau 59 tahun ke atas. Dr. Jeremy selaku Ketua Pelaksana Vaksinasi mengatakan syarat dari penerima vaksin COVID-19 adalah kartu tanda penduduk dan nomor telepon yang masih aktif untuk memberikan informasi terkait vaksin tahap kedua kepada penerima vaksin. Memang sudah punya poligeriatri, jadi memang pusat layanan untuk geriatri, baik layanan poli umum maupun kegawatan gitu. Nah, dari yang sudah ada itu semuanya kami data, kemudian yang terdaftar di situ kami daftarkan untuk vaksin pertama itu. Kemudian berikutnya ada dapat dari konsulan-konsulan dari komunitas-komunitas, dari komunitas gereja misalkan, dari masjid, dari wihara atau tempat ibadah lainnya gitu, komunitas-komunitas agama yang lainnya juga bisa. Kemudian dari selain itu komunitas-komunitas selain itu juga kayak misal kayak komunitas
pemadam kebakaran atau yang lainnya juga gitu. Jadi macam-macam, biasanya kami dari itu dulu. Jadi untuk sementara belum yang terdaftar untuk semua yang umum yang memenuhi kriteria daftar tuh setahu saya belum ada. Karena kan kuotanya masih memenuhi yang itu dulu, yang konsulan kami, karena kan memang semua prosedurnya pasti butuh screening dulu. Jadi ada banyak yang screeningnya pun belum lolos misalkan gitu. Jadi yang tertunda-tunda itu akhirnya diikutkan di batch-batch berikutnya seperti itu. Nah kemudian untuk yang sudah ada kemarin, sementara kami masih nakes juga masih ada memenuhi kuota dulu, karena ada beberapa nakes yang misalkan kemarin nakes ketika pelaksanaan sesuai nakes masih hamil misalnya gitu, atau misalnya lagi sakit atau apa, jadi semua masih ngikut kuotanya dari itu dulu. Nah kalau untuk sementara kuotanya berapa kami tidak bisa sebutkan secara pasti gitu. Oh misalkan kami sudah rutin per bulan berapa kali, seminggu berapa kali, itu nggak bisa, karena sementara ini kami dari yang konsulen yang sudah ada dulu, data yang kami punya, kemudian kita mintakan jatah ke Dinkes gitu. Jadi dari data yang kami sudah punya, Dinkes yang akan berikan kuota untuk kami. Kalau hari ini tervaksin belum memenuhi kuota semuanya sih, karena kalau hari ini kami kuotanya 250 totalnya, tapi yang sudah ada ini sekitar setengahan 130-an sekitar. Dan sebagian besar itu dari lansia ya? Kalau itu sebagian besar dari lansia. Persyaratannya sendiri itu seperti apa tuh? Apa menunjukkan KTP, KK? Kalau untuk datang kami nanti hanya butuh KTP saja. KTP? Nanti kami cocokkan KTP dan nomor HP yang aktif. Karena kenapa? Karena itu kan nanti masukkan ke sistemnya Kemenkes tuh. Jadi nanti untuk sertifikat vaksin dan segala macam nanti akan diberikan SMS, dikirimkan SMS. Jadi kadang ada yang HP-nya tidak aktif gitu kan. Jadi itu kadang ada trouble gitu sih. Tapi sementara yang dibutuhkan hanya KTP sama nomor HP yang aktif. Sampai sekarang reaksi gejala masih ada, tetap ada, tapi kalau yang sampai saat ini kami belum temukan yang dalam kategori berat gitu. Jadi kalau di Fatima sendiri, vaksin di Fatima yang paling sering timbul adalah demam, kemudian gejala-gejala ringan seperti batuk pilek, seperti itu. Sampai muntah-muntah. Tapi kalau untuk gejala berat yang seperti shock sampai reaksi alergi seperti itu kami belum temukan sampai saat ini. Dr. Jeremy menghimbau agar para penerima vaksin untuk tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Ia juga berharap agar vaksin COVID-19 dapat diberikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Ketapang. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Penyerahan bantuan Kemilau Peduli di Hati berbagi kepada saudara-saudari yang membutuhkan berjalan dengan lancar dan penuh kasih. Beginilah proses penyerahan bantuan yang digalang pada hari Minggu 23 Mei 2021. Bantuan yang terkumpul pun langsung diserahkan kepada saudara-saudari yang membutuhkan. Penyerahan bantuan Kemilau Peduli di Hati yang berbagi kepada saudara-saudari yang membutuhkan berjalan dengan lancar dengan penuh kasih. Dengan melibatkan teman-teman yang ikut berkontribusi dalam penggalangan dana, pada Senin 24 Mei 2021 pun, hasil penggalangan langsung diserahkan kepada yang membutuhkan. Bantuan berupa sembako, pembayaran BPJS dan uang tunai diberikan kepada saudara-saudari kita yang ada di Jalan Tanjung Pura Pesaguan Kanan, Matan Hilir Selatan, Jalan Pematang Ubi, di Desa Sungai Pelang, Jalan Kiai Tapadesa, Skinjil Pesisir, dan Benua Kayong. Dari Kabupaten Ketapang di Tauktar Mauludea, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.